Maluku itu adalah daerah yang dianugerahi Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah. Ya. Tapi yang membuat resah adalah saya belum melihat sampai sekarang ada korelasi yang konkret antara kekayaan alam yang berlimpah dengan kesejahteraan rakyat yang merata, kemajuan daerah yang lebih cepat, dan sebagainya. Ada 3 proyek strategis nasional yang masuk di Maluku atau akan dilaksanakan di Maluku, yaitu yang pertama pengembangan blok abadi di Masela, blok gas itu. Yang kedua adalah pembangunan bendungan Wayapu di Pulau Buru, dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan terintegrasi. Oke. Kami yang mengusulkan sebelum dilantik jadi gubernur, setelah terpilih kami memang menyampaikan kepada Bappenas dan Menteri Perikanan bahwa pemerintah daerah Provinsi Maluku membutuhkan adanya satu pelabuhan terintegrasi. Tapi saya menamakannya Maluku Integrated Port atau Pelabuhan Maluku Terintegrasi. Ternyata dalam proyek strategis nasional dia bermetamorfosa menjadi namanya menjadi Ambon tadi itu ya Pak. Pelabuhan Ambon Terintegrasi atau Ambon Integrated Port, ya toh. Tapi apapun juga namanya, yang penting bagi saya fasilitas itu harus dibangun di Maluku. Sobat Kompas.com, kali ini kita kedatangan Bapak Hendrik Lewerisa selaku Gubernur Maluku nih Bapak. Bapak apa kabar Bapak? Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Sepertinya hari ini sangat cerah sekali nih wajahnya. Ya senang karena bisa bertemu di Kompas. Oke, kali ini kita mau bahas soal Maluku nih Pak. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut soal Maluku, aku mau sedikit tanya-tanya soal gubernurnya dulu nih. Bapak nih sebagai seorang anak Maluku Pak, menurut Bapak waktu Hendrik yang remaja, apa sih keresahan yang saat itu Bapak rasakan Pak? Iya, keresahan itu sampai sekarang masih sih. Oke. Saya merasa saya bersyukur terlahir dan menjadi orang Maluku ya. Lahir dan besar di sana, dan saya sadar betul bahwa Maluku itu adalah daerah yang dianugerahi Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah. Ya, justru karena Maluku maka terjadi kolonialisasi di Nusantara ini. Kita tahu dulu bangsa-bangsa Eropa datang kan untuk mencari rempah-rempah. Dan karena itu maka terjadi perubahan peta geopolitik dunia karena Maluku. Dan Maluku tidak ada yang bisa membantah bahwa sumber kekayaan alam kita itu potensial banyak sekali. Tapi yang membuat resah adalah saya belum melihat sampai sekarang ada korelasi yang konkret antara kekayaan alam yang berlimpah dengan kesejahteraan rakyat yang merata, kemajuan daerah yang lebih cepat, dan sebagainya. Itu yang membuat saya resah sebenarnya. Sebenarnya memang kalau kita lihat daerah di Maluku ini memang sebagian besar itu kekayaan laut ya Pak ya. Betul. Tapi kita lihat bahwa kemiskinan di Maluku juga masih ada nih Pak. Kira-kira apa nih upaya Bapak untuk bisa meluruskan ini Pak? Betul sekali Mbak Putri. Jadi potret kemiskinan di Maluku itu sesuatu yang tidak bisa kita bantah sebenarnya. Bahwa hari ini Maluku masih masuk kategori provinsi termiskin. Ke-8 ya setelah pemekaran beberapa provinsi di Papua. Dan itu membuat kami merasa ini sesuatu yang paradoks. Sesuatu yang bertolak belakang dengan kekayaan alam yang kami miliki sebenarnya. Nah, di Maluku bukan cuma hanya ada kantong-kantong kemiskinan. Saya sebagai kepala daerah, saya harus berkata jujur. Bukan kemudian kita harus malu dengan potret itu, tidak. Ini challenge kita, ini challenge saya dan Pak Wakil Gubernur sebagai kepala daerah yang harus kami atasi. Artinya, selain ada kantong-kantong kemiskinan, ada juga kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Itu yang membuat kami merasa tantangan ini tidak mudah dan kita dituntut untuk kerja sangat keras sekali untuk bisa perlahan-lahan mengatasi itu. Jadi yang saya katakan paradoks karena mestinya dengan kekayaan alam yang berlimpah, kekayaan laut, kekayaan pertanian, kekayaan tambang mineral, potensi pariwisata yang luar biasa, itu kan kalau dikelola secara baik mestinya memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Dan harusnya angka kemiskinan itu harus menurun gitu dari tahun ke tahun. Itu yang menjadi concern saya dan Pak Wakil Gubernur sebagai kepala daerah di Maluku. Oke, kira-kira apa nih upaya Bapak untuk
bisa menurunkan angka kemiskinan tadi, Pak? Angka kemiskinan 16,5% ya, Pak ya? betul sekali. Angka kemiskinan itu hanya bisa diturunkan jika orang-orang yang masuk kategori keluarga miskin itu memperoleh pendapatan yang tetap setiap bulan. Oke. Artinya mereka dengan pendapatan itu mereka mampu memenuhi kebutuhan paling dasar, ya, Ya. primer, sekundernya bisa terpenuhi, sandang, pangan, papan, sehingga bisa keluar dari garis kemiskinan itu. Tapi memperoleh pekerjaan dengan penghasilan tetap itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Ya. Artinya mereka harus bisa sebagian besar orang kemudian bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, atau bekerja di swasta, perusahaan dan sebagainya, sehingga memiliki job yang tetap dan penghasilan tetap. Tetapi menurut saya dengan potensi alam yang begitu kaya, mestinya kan orang juga harus memiliki semacam semangat kewirausahaan, bertani, bercocok tanam yang baik, menjadi nelayan yang baik, menjadi pelaku-pelaku usaha kecil, mikro dan menengah yang baik dan terampil. Itu juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi keluarga. Dan kalau itu bisa dilakukan, itu berarti kan ada pengurangan angka pengangguran dan pasti berpengaruh kepada pengurangan angka kemiskinan. Karena pengangguran dan kemiskinan adalah dua sisi yang saling terkait mengait, tidak bisa dipisahkan menurut saya. Oke, artinya memang keresahan Bapak waktu saat remaja sampai sekarang sebenarnya masih terus menjadi keresahan Bapak ini ya, Pak? Ya masih, saya harus realistis mengatakan bahwa itu masih, dan karena dalam posisi sebagai kepala daerah, keresahan itu harus diubah menjadi satu energi untuk saya dan Pak Wakil Gubernur Pak Abdullah, supaya kita bisa melihat bahwa tantangan ini harus bisa kita atasi dengan merancang program dan kegiatan yang efektif, sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran. Lalu perlahan-lahan kita berharap bisa mengurangi pengangguran dan tentu saja mengurangi angka kemiskinan. Karena kita tidak bisa putus asa atau skeptis, tidak bisa. Kita tetap optimis, kami harus tetap semangat, kami harus yakin bahwa dengan kerja kolaboratif dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan sebagainya, itu pasti hasilnya pasti akan kelihatan. Ya, termasuk juga sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Ini kan harus sinkron juga. Kalau kita bisa bekerja secara sinkron untuk melaksanakan satu kegiatan dan program secara bersama-sama, itu kan lebih efektif sebenarnya. Nah, itu yang saya harapkan, itu yang harus terjadi supaya hasilnya bisa lebih efektif dirasakan oleh masyarakat. Oke, tadi kalau kita tahu potensi alamnya Maluku sendiri memang sangat banyak ya Pak ya, termasuk di laut tadi. Kira-kira sekarang menjadi gubernur, Bapak punya upaya-upaya apa nih supaya memaksimalkan potensi yang ada di Maluku nih, terutama di sektor perikanan? Baik Mbak Putri, kita tahu bahwa potensi perikanan Maluku itu terbesar di Indonesia. Dari data statistik yang saya miliki itu lebih dari 30% potensi perikanan nasional itu ada di Maluku. Kami punya 3 wilayah pengelolaan perikanan, yaitu Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura, 715, zona 715, 716, dan 718. Dan ketiga itu adalah zona perikanan yang sangat kaya. Tetapi sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, kekayaan kami di Maluku itu tuh diekstrak. Diekstraknya diambil baik dengan cara yang legitimate maupun dengan cara yang illegitimate, yang sah maupun dengan cara yang ilegal. Dan itu membuat manfaat ekonominya itu belum begitu terasa untuk memberi dampak kesejahteraan kepada rakyat dan memberi dampak kemajuan kepada daerah. Sebagai kepala daerah tentu kita harus memastikan ada kebijakan yang holistik, yang komprehensif terkait sektor perikanan. Kita juga mengetahui bahwa dari pemerintah pusat itu ada kebijakan misalnya penangkapan ikan terukur. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota kan ya. Nah, tetapi sebagai pemerintah daerah kami berharap semua regulasi atau kebijakan yang didaratkan untuk sektor perikanan itu penegakannya atau enforcement-nya itu yang harus betul-betul efektif. Sebab kalau cuma hanya sekedar aturan, sekedar ada di regulasi, ada mewujud dalam kebijakan, tapi implementasinya tidak kelihatan, kan percuma juga.
sampai saat ini aktivitas penangkapan ikan secara ilegal misalnya di zona-zona perikanan Maluku itu kan sangat tinggi sekali. Kami sadar bahwa luas lautan kami itu kan sangat besar. Di Maluku itu 92,4% itu wilayahnya adalah wilayah lautan. Sementara 6,4% itu 7,6% itu adalah daratan. Jadi daratan kecil sekali, lautan lebih luas. Nah, kita juga realistis untuk tidak bisa menaruh ekspektasi yang besar misalnya kepada otoritas pengaman laut dan pantai kita. Karena garis pantai kita kan sangat panjang sekali. Dan lautan kita sangat luas. Tetapi paling kurang setiap regulasi yang ada yang berlaku sebagai hukum positif hari ini itu harus ditegakkan, di-enforce sehingga pelaku-pelaku usaha perikanan itu kan juga paling kurang memiliki budaya mematuhi aturan gitu. So kalau law enforcement-nya itu lemah, kan manusia ini kan cenderung kalau tidak diawasi, tidak ada efek jera, tidak ada sanksi. Para pelaku-pelaku usaha ini kan profit oriented semua, mereka kan mengincar keuntungan. Dan hanya kita berharap kepada pelaku usaha perikanan yang punya kesadaran moral untuk mematuhi aturan saja yang bisa kemudian kita harapkan gitu. Nah, jadi kebijakan kami misalnya sebagai kepala daerah, kita minta supaya kita harus yang pertama di sektor perikanan, kita ingin supaya ada infrastruktur perikanan yang memadai. Ya. Misalnya pelabuhan perikanan terintegrasi. Sekarang di Maluku memang ada beberapa pelabuhan pendaratan ikan, tetapi masih kurang juga infrastruktur lain seperti cold storage dan sebagainya. Nah, cold storage kalau mau dibangun di pulau-pulau di Maluku itu syarat utamanya adalah harus ada listrik dan paling kurang listrik. Yang kedua air dan infrastruktur jalan dan atau pelabuhan gitu sehingga cold storage menjadi bermanfaat. Nah, ada banyak sekali daerah di Maluku, Mbak Putri, kalau musim panen ikan itu karena tidak ada cold storage untuk diawetkan, banyak juga yang kemudian oleh nelayan tradisional di kampung-kampung itu, hasil tangkapannya itu kemudian menjadi tidak berarti, membusuk dan harus ditanam di pesisir pantai atau dibuang ke laut lagi. Kan sayang banget itu. Nah, bayangkan kalau kami pemerintah ya, bisa mendorong pembangunan infrastruktur yang memudahkan nelayan untuk memastikan hasil tangkapan dia bisa diawetkan, memberi mereka akses kepada pasar termasuk juga memberi mereka akses permodalan untuk memastikan mereka bisa berusaha di sektor perikanan secara baik. Saya kira pasti perlahan-lahan pasti ada manfaatnya buat rakyat dan terutama kepada nelayan ya. Nah, kepada daerah sendiri kami ingin setiap aktivitas perikanan itu memberi manfaat kepada daerah, misalnya membayar pajak dan membayar retribusi. Nah, kalau aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara melakukan transshipment atau alih muat di laut, kami nggak pernah tahu berapa ton ikan yang diambil dari laut-laut Maluku. Kami juga tidak pernah tahu berapa ton udang atau cumi yang diperoleh dari laut-laut Maluku. Kan kami berhak tahu sebagai daerah yang punya wilayah itu. Nah, tapi kalau praktek transshipment atau alih muat ini di laut dan tidak ada aturan yang ditegakkan terkait itu, maka kita akan mendapat apa dari situ? Ini yang juga membuat sesuatu yang harus menjadi sasaran kebijakan. Kalau bisa ini harus diatasi begitu. Nah, jadi ke depan kami harus bekerja sama lintas sektor dengan misalnya Angkatan Laut, dengan Dinas Perikanan, dengan Polair dan sebagainya. Pokoknya lintas sektor lah. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus lintas sektor. Sebab complicated masalahnya sih dan terlalu luas laut di Maluku itu. Saya kira itu yang memang menjadi concern saya untuk mengelola potensi perikanan dan kelautan ini harus bisa memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat dan kemajuan daerah gitu. Oke, ini katanya Maluku pengen punya Ambon terintegrasi itu tadi ya Pak ya? Iya. Nah itu prosesnya udah sampai mana Pak? Iya, Atau jadi begini Mbak Putri. seperti apa? Kami berterima kasih dan bersyukur ya bahwa Presiden Prabowo di masa kepemimpinan pemerintahan beliau ini, beliau telah menandatangani sekian proyek strategis nasional. Dari sekian banyak itu ada 3 proyek strategis nasional yang masuk di Maluku atau akan dilaksanakan di Maluku. Yaitu yang pertama pengembangan
blok abadi di Masela, blok gas itu. Yang kedua adalah pembangunan bendungan Wayapu di Pulau Buru, dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan terintegrasi. Oke. Kami yang mengusulkan sebelum dilantik jadi gubernur, setelah terpilih kami memang menyampaikan kepada Bappenas dan Menteri Perikanan bahwa pemerintah daerah Provinsi Maluku membutuhkan adanya satu pelabuhan terintegrasi. Ya. Pelabuhan terintegrasi itu bisa untuk kepentingan perikanan, bisa untuk kepentingan logistik, bisa untuk kepentingan energi, dan macam-macam, tapi terintegrasi di satu kawasan gitu. Nah, jika itu ada dengan fasilitas atau infrastruktur yang memadai, maka tentu saja misalnya perikanan ya, hasil tangkapan nelayan tradisional daerah pesisir pulau atau daerah gugus pulau sekitar fasilitas pelabuhan itu kan bisa didaratkan di pelabuhan itu, dan itu bisa kemudian pelabuhan itu menjadi sentra, misalnya sentra penjualan ikan nasional atau bahkan internasional. Jadi mimpi Maluku memiliki lumbung ikan nasional itu yang sudah lama itu bisa terwujud. Tapi mimpi itu hanya terwujud kalau infrastruktur pendukungnya disiapkan. Ya. Salah satu di antaranya adalah harus ada pelabuhan terintegrasi. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah Pak Presiden Prabowo telah memasukkan itu sebagai salah satu proyek strategis nasional di Maluku. Artinya sekarang udah mulai berjalan ya prosesnya, progresnya Pak? Kami sih berharap sebagai kepala daerah kalau itu sudah disetujui, berarti kan mestinya tahun ini ya. Oh ya, Itu kan oke, proyek oke. pemerintah pusat. Kami pemerintah provinsi dan kabupaten kota misalnya yang terkait dengan proyek strategis nasional ini, ya kami tetap harus mendukung, tetap proaktif dan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan proyek itu terrealisasi di Maluku. Karena itu sangat bermanfaat sekali bagi kami di Maluku, Mbak Putri. Ini kita ngomongin pelabuhan Ambon terintegrasi, ternyata Bapak seperti rasanya bersemangat sekali nih membahas tentang ini ya Pak ya? Iya, karena itu Mbak Putri, karena saya memang ya mengusulkan itu ketika dinyatakan terpilih sebagai Gubernur Maluku versi KPU ya, tapi belum dilantik. Habis ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku, waktu yang masa tunggu tuh sebelum dilantik itu saya gunakan untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, dan saya lakukan itu. Saya datang ke Menteri Bappenas, datang dengan perencanaan, datang ke Menteri Perikanan menyampaikan itu, Pak, kami butuh pelabuhan terintegrasi. Tapi saya menamakannya Maluku Integrated Port atau Pelabuhan Maluku Terintegrasi. Ternyata dalam proyek strategis nasional dia bermetamorfosa menjadi namanya menjadi Ambon tadi itu ya Pak? Pelabuhan Ambon Terintegrasi atau Ambon Integrated Port ya toh. Saya kira mungkin itu typo error aja kali itu. Tapi apapun juga namanya, yang penting bagi saya fasilitas itu harus dibangun di Maluku. Dan bagi saya mengusulkan sih di kawasan Seram bagian barat. Karena kawasan itu menurut kami pemerintah daerah itu kawasan yang ideal sekali. Pemerintah daerah secara sengaja ingin merelokasi sentra pertumbuhan ekonomi agar tidak terkonsentrasi di Pulau Ambon saja. Karena bagi kami Pulau Ambon dari daya dukung ekologis itu sudah terlalu padat, terlalu crowded ya. Nah, harus digeser ke Pulau Seram karena Pulau Seram itu pulau besar, pulau yang sangat potensial. Di sana ada blok minyak dan gas, di sana ada pertanian, di sana juga potensi perikanan luar biasa, lahan luas, air bagus, jalan nasionalnya juga oke, listrik juga dipastikan akan oke di situ. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu makanya saya mengusulkan proyek pelabuhan Maluku Terintegrasi itu dibangun di situ. Tapi sekali lagi jika pemerintah pusat punya pertimbangan lain, yang penting bagi kami pemerintah daerah fasilitas itu dibangun. Yang penting manfaatnya itu tadi ya Pak. Dibangun di Maluku, entah di mana, penting dibangun di Maluku. Kalau sesuai dengan usulan pemerintah provinsi yang kami ajukan sebelumnya, ya syukur alhamdulillah lah, kami berterima kasih. Tapi kalau tidak juga, yang penting fasilitasnya dibangun di Maluku. Oke, ini Bapak sebenarnya punya latar belakangnya hukum, tapi kita ngomongin ekonomi, ngomongin perikanan, ternyata bisa nyambung juga nih Pak. Ya, hukum kan mengatur berbagai aspek Mbak. Iya betul. Tapi aku jadi penasaran, apakah Bapak ini dulunya yang punya cita-cita jadi gubernur? Saya sebenarnya bercita-cita jadi seorang diplomat sebenarnya. Diplomat. Jadi ketika saya lulus Fakultas Hukum Unpati di Fakultas Hukum Universitas Patimura di Ambon, saya itu mengikuti tes di
sebagai tenaga dosen ya, untuk menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Patimura, menjadi diplomat dan bergabung di Departemen Luar Negeri Indonesia. Nah, dan saya juga mengikuti tes di Pertamina dan mendapatkan full scholarship dari Pertamina. Wah. Dan saya mengambil itu, saya mengambil beasiswa penuh dari Pertamina, melanjutkan studi S2 Ilmu Hukum di Amerika Serikat, dan kembali. Dan setelah itu saya bercita-cita menjadi seorang corporate lawyer sebenarnya. Dan memang benar saya menjadi corporate lawyer. Saya bekerja di grup perusahaan Pak Prabowo, Nusantara Energy Group, hampir sekitar 24 tahun. Dan tahun 2019 saya mengikuti kontestasi calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Maluku. Kebetulan saya juga adalah ketua Partai Gerindra Provinsi Maluku dan saya terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Dan terpilih lagi Mbak Putri, 2024-2029. Tapi saya tidak dilantik karena saya mengikuti kontestasi sebagai calon gubernur Maluku waktu itu. Dan ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah rakyat Maluku memberikan kepercayaan kepada saya dan Pak Abdullah Fanat sebagai wakil gubernur dan kami terpilih. Jadi sebenarnya bukan cita-cita juga, tapi semacam panggilan yang mendrive kita tanpa kita menyadari bahwa inilah jalan kita. Itu Sudah jalan hidup kami, ya Pak. Gitu, ya. Jadi ya kami bersyukur dan kami berkomitmen bahwa amanah ini harus kami lakukan dengan baik untuk kepentingan Provinsi Maluku. Nah sekarang kira-kira lebih nyaman jadi lawyer atau sekarang jadi gubernur? Sama aja Mbak Putri sebenarnya. Sama aja. Cuman memang menjadi gubernur itu tuh tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Kalau menjadi lawyer itu kan tanggung jawab profesi kita, tanggung jawab kepada klien, ya kan? Kita berkepentingan untuk memastikan kepentingan hukum dari klien kita itu kita dapat perjuangkan secara baik. Dan itu sifatnya lebih personal, baik itu orang per orang maupun korporasi sebagai klien ya. Tapi kalau menjadi gubernur kan tanggung jawab kita kepada masyarakat. Lebih besar lebih ya komunal, Pak? lebih luas, lebih besar. Dan kepada daerah yang amat sangat luas itu, 11 kabupaten kota. Daerah yang sangat luas dengan luas lautan yang sangat luas sekali. Dan itu beda dimensinya sebenarnya sih, berbeda sekali. Jadi, tapi ya kami merasa itu adalah panggilan, itu tanggung jawab dan kami bertekad untuk melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, tentu dengan memperoleh dukungan dari semua pihak, ya, dari rakyat, dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, dan semua stakeholders yang ada di Maluku. Saya kira begitu ya. Nih Pak, target pertumbuhan Provinsi Maluku ini 5,11 pertumbuhan ekonominya. Kira-kira upaya apa nih supaya bisa mencapai target itu? Karena sepertinya lumayan besar ya Pak ya, 5,11%. Iya, sebenarnya pertumbuhan ekonomi Maluku itu lumayan tinggi yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ya. Nah, tapi kami menyadari bahwa yang kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Maluku itu berasal dari sektor konsumsi sebenarnya. Nah, oleh karena itu kami menginginkan supaya belanja pemerintah baik dalam melalui APBD itu segera direalisasi dan sudah direalisasi, tapi kami minta supaya itu tidak ada hambatan terkait dengan itu. Dan tentu saja belanja pemerintah pusat. Karena belanja pemerintah pusat, proyek-proyek APBN itu kan sangat berpengaruh sekali untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah gitu. Jadi sekali lagi sektor konsumsi itu juga terkait dengan kemampuan belanja atau buying capacity dari masyarakat. Jadi kalau APBD itu bisa, program-programnya bisa berjalan, APBN program-programnya bisa berjalan juga di Maluku, itu berarti kan kelihatan sekali trickle down ekonomi efeknya kelihatan untuk mendorong konsumsi. Dan tentu saja selain konsumsi kami juga fokus untuk meningkatkan produksi. Nah, produksi yang kita inginkan di Maluku itu tentu berasal dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Nah, sektor-sektor keunggulan Maluku yang harus mendapat garapan yang prioritas itu termasuk juga adalah sektor pariwisata. Selain perikanan, pertanian, perkebunan adalah pariwisata dan tentu saja energi, Hmm, sumber daya pertambangan dan mineral. Kan ya. Maluku memiliki potensi itu semua. Nah, itu kalau kita bisa garap secara baik, tentu kami berharap pertumbuhan ekonomi di Maluku itu akan lebih meningkat, dan kita juga membutuhkan misalnya pembangunan infrastruktur ekonomi, Ya. pembangunan infrastruktur di kawasan seperti pembangunan pasar-pasar dan sebagainya. Dan yang paling berpengaruh adalah soal infrastruktur. Hmm, Karena infrastruktur itu tuh mempengaruhi aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Bagaimana mungkin barang, jasa, dan manusia bisa terdistribusi secara cepat ke pusat-pusat kebutuhan ya, kalau infrastruktur jalan kita misalnya bermasalah, oke. atau pelabuhan kita bermasalah, atau bandara kita bermasalah. Ini juga menjadi hal yang harus kita pikirkan gitu. Kalau di Maluku, kondisi infrastruktur hari ini, rata-rata jalan nasional itu kemantapannya bagus, Mbak Oke. Putri. Di atas 95%. Yang memang belum terlalu bagus ini adalah jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Karena itu kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan dana desa misalnya, itu juga dipakai untuk memperbaiki infrastruktur jalan di desa. Hmm, Sebab kan sentra-sentra pertumbuhan itu kan banyak juga berasal dari desa kan, apalagi hasil-hasil pertanian, hasil perikanan, perkebunan. Nah, itu juga kita harus memastikan itu didorong. Dan kami juga meminta pemerintah pusat misalnya lewat program Infres Jalan Daerah, oke. itu sebisa-bisanya itu juga menempatkan Maluku sebagai daerah yang juga harus mendapat perhatian pemerintah pusat terkait dengan realisasi Impres Jalan Daerah atau Hmm, IJD. Kami sadar betul bahwa setelah dilantik tanggal 20 Oktober oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, kami menghadapi kebijakan efisiensi, ya ya. kan? Dan itu sangat mempengaruhi kami sekali, tapi kami tidak khawatir, kami merasa kami ini adalah tantangan kita, Hmm, tantangan kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan kebijakan itu, toh kami juga percaya ini kebijakan yang bukan kebijakan yang permanen. Kebijakan ini saya sebagai Gubernur Maluku dan Pak Abdullah Fanat sebagai Wakil Gubernur Maluku, kami tuh hakul yakin banget bahwa kebijakan ini sifatnya temporer. oke. Nah, dan kita berharap mudah-mudahan ke depan kebijakan itu bisa direlaksasi Mhm, agar kita di daerah, terutama seperti Maluku ini, yang sangat juga tergantung kepada dana transfer dari pusat, ya. kita bisa bergerak lebih lebih lincah untuk merealisasi program dan kegiatan yang telah kita rancang. Gitu. Hmm, Infrastruktur ini Mbak Putri lebih banyak itu merupakan proyek pemerintah pusat. mhm. Jadi kita berharap itu menjadi perhatian utama. Saya kira itu yang menjadi konsen saya. Gitu. Ini sebenarnya dari tadi aku memang penasaran banget nih, karena yang kita tahu dari kemarin nih ada isu efisiensi. Ternyata memang terdampak juga di Maluku ya, Pak ya? Terdampak dalam pengertian begini Mbak, sebenarnya kalau kita mengacu ke Perpres 1 ya, Impres 1 2025 Hmm, itu, yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo adalah efisiensi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan oke. operasionalisasi, dengan pelayanan publik dasar. Mhm, Yang harus diefisienkan adalah misalnya kegiatan-kegiatan yang dipandang kurang relevan, ya. perjalanan dinas yang berlebihan, ya kan, yang terus apa namanya seminar dan fokus group discussion, publikasi, spanduk, baileho dan sebagainya yang bertebaran. Menurut saya memang itu inefisiensi banget. Itu Hmm, tidak efisien banget. Hari begini misalnya, kita bisa menggunakan teknologi digital untuk bertemu. ya, Kita ya. tidak harus bertemu secara fisik. Kalau bertemu secara fisik kan kita harus menyewa tempat, ada konsumsi, transportasi dan sebagainya. Itu kan menurut saya itu inefisiensi. Itu Hmm, tidak efisien. Dan saya setuju dengan kebijakan Bapak Presiden Prabowo bahwa disitulah yang harus kita lakukan apa namanya evaluasi lagi supaya betul-betul anggaran yang ada ini difokuskan hanya untuk kepentingan rakyat, untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. hmm, Jadi saya kira begitu. Jadi kalau bilang dampak juga saya merasa seperti biasa saja lah, bahwa ya mungkin orang-orang yang biasa atau aparatur yang terbiasa melakukan perjalanan dinas agresif
lalu berubah menjadi tidak terlalu agresif lagi melakukan perjalanan dinas. Mungkin itu dampaknya di situ. Kepala-kepala daerah yang melakukan publikasi berlebihan, 10 meter satu, 10 meter satu, spanduk, baleo, bla bla, ya mungkin dikurangi dan sebagainya. Ya mungkin itu dampaknya di situ kali. Kalau Bapak sendiri berarti tidak terlalu ini ya Pak ya, terasa efeknya ternyata. Eh, Memang awal-awal ketika setelah dilantik kami kan harus beradaptasi. Kan Mbak Putri tahu bahwa Maluku ini adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kapasitas fiskal kami termasuk kategori lemah. Ya. Artinya pendapatan asli daerah kami kan sangat kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pusat. Nah, dengan kondisi demikian kalau dana transfer dari pusat sedikit terganggu memang itu pasti ada pengaruhnya. Tapi kita sudah bertekad untuk menyesuaikan dengan kondisi ini. Jadi ini sekali lagi saya mau katakan ini adalah tantangan kita. Kita tidak khawatir dan kita juga tidak takut menghadapi situasi ini. Kami yakin kami bisa overcome situasi ini dengan baik. Saya kira begitu. Ini kalau kita lihat tadi Bapak sempat mention kalau misalkan dana dari dalam provinsi sendiri dan juga dari luar itu cukup minim di Maluku, Pak. Kira-kira gimana sih caranya Bapak untuk bisa mengatasi tantangan itu, Pak? Iya, jadi begini Mbak, misalnya proyek-proyek infrastruktur. Kalau itu memang masalah keterbatasan dana, kan kita juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan internasional seperti Bank Dunia. Dan atau juga bekerja sama dengan private sector, dengan sektor swasta. Mereka kan bisa terlibat berpartisipasi membangun infrastruktur. Jadi infrastruktur dapat dibangun tanpa harus sepenuhnya tergantung kepada APBN. Kan banyak contohnya itu. Itu yang sementara kita galakkan. Karena itu sebelum saya dilantik sebagai gubernur dan Pak Abdullah Panat sebagai wakil gubernur, ya kami melakukan pertemuan dengan The World Bank, dengan Bank Dunia. Kami meminta dukungan Bank Dunia untuk berpartisipasi di Maluku, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur, lalu air bersih dan penanganan sampah misalnya. Dan mereka merespon sangat positif sekali ya. Sampai sekarang sih kami berharap mudah-mudahan respon positif waktu itu bisa mewujud dalam sesuatu yang lebih konkret di hari esok dan dalam waktu yang dekat ini gitu loh. Jadi itu merupakan jalan keluar kami. Kalau kita menghadapi hambatan dengan dana pemerintah pusat, karena dana APBN ya kita harus kreatif. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan atau dengan private sector. Tidak ada cara lain. Hanya itu dapat kami lakukan. Oke. Pak, Maluku sendiri tuh rentan sama bencana alam, terus juga dampak perubahan iklim ya Pak ya. Gimana nih langkah-langkah adaptasi dari Bapak sendiri? Betul sekali Mbak Putri, memang Maluku itu secara geografis itu adalah kawasan pertemuan 3 lempeng besar di dunia ya, tektonik besar di dunia. Dan kami memang sadar bahwa kami itu juga wilayah yang dilalui oleh cincin api atau ring of fire gitu. Jadi bencana itu memang kerap terjadi seperti gempa bumi. Dahulu kala memang pernah terjadi tsunami besar-besaran ya. Tapi itu di masa Hindia Belanda dulu, di masa kolonial, di masa zaman dulu lah sebelum Indonesia merdeka. Dan kita memang karena tahu bahwa daerah kami adalah daerah yang rawan bencana, pemerintah memang harus melakukan program-program misalnya program-program early warning system ya, deteksi dini bencana. Lalu penguatan berbasis komunitas. Negeri-negeri atau desa-desa atau kampung-kampung yang teridentifikasi sebagai daerah yang rawan bencana itu harus dibuat menjadi kampung-kampung yang tangguh atau istilahnya sigap ketika bencana itu terjadi. Nah, jadi ada juga proklim misalnya atau program-program kampung iklim yang digalakkan oleh beberapa pemerintah daerah, termasuk di Maluku juga kami akan lakukan itu untuk memberi edukasi, penguatan dan pendampingan kepada masyarakat kami di desa-desa, di kampung-kampung tentang dampak perubahan iklim. Kami ini daerah kepulauan dan karena itu dampak perubahan iklim itu terasa sekali. Misalnya menaiknya air permukaan laut gitu. Permukaan air laut itu menurut kami itu tiap tahun itu sepertinya bertambah gitu. Karena dampaknya adalah abrasi
pesisir pantai yang agresif terjadi. Oke. Nah itu yang kita lihat sebagai wujud dari dampak perubahan iklim dan dampak ke daerah bencana gitu kan. Nah tentu saja memang sistem early warning system atau peringatan dini itu harus senantiasa termasuk fasilitasnya, petunjuk-petunjuknya kepada di masyarakat. Jika terjadi misalnya tsunami ini arahnya dan sebagainya. Itu yang saya perhatikan itu sudah dilakukan ya di Maluku. Dan kita harus terus melakukan itu untuk meminimalisir dampak dari bencana karena perubahan iklim. Saya kira begitu. Oke, kalau tadi kita ngomongin bencana, sekarang aku penasaran soal pendidikan nih Pak. Karena yang kita tahu di Maluku sendiri masih ada masyarakat kategori miskin itu tadi ya Pak ya. Gimana nih langkah strategis Bapak untuk bisa memastikan bahwa pendidikan di Maluku tuh dapat berjalan dengan baik? Iya, memang benar. Kami mengidentifikasi masalah layanan pendidikan ya, itu memang belum merata di Maluku karena ada beberapa kawasan, terutama kawasan 3T ya, itu yang dimana keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah, ruang belajar, dan yang paling krusial itu adalah soal keterbatasan tenaga pengajar, guru. Gitu loh. Ada daerah-daerah di Maluku, di daerah-daerah sekitar Ambon itu, yang sekolahnya itu relatif gurunya terpenuhi, bahkan cenderung lebih. Tapi ada juga daerah-daerah di Provinsi Maluku yang gurunya kurang, kan mengalami defisit tenaga pengajar. Nah setelah kami bedah masalahnya, ini memang terkait kebijakan misalnya distribusi guru dan sebagainya. Dan ke depan kami memang akan memastikan bahwa distribusi tenaga pengajar dan guru itu harus merata ke seluruh wilayah Maluku, sehingga sekolah-sekolah di daerah-daerah terutama kawasan 3T itu bisa terpenuhi. Nah, pemerintah harus juga merumuskan program-program yang bisa lebih kondusif atau lebih misalnya bisa membuat guru-guru itu betah untuk melaksanakan tugasnya di kawasan-kawasan 3T. Mesti ada insentif atau fasilitas misalnya rumah guru, ya perumahan guru dan bagi guru dan sebagainya. Nah itu yang harus juga dipikirkan dan direncanakan ke depan. Jadi dulu kala Mbak Putri di Maluku sebenarnya kualitas pendidikan termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia di zaman Hindia Belanda ya. Orang-orang Maluku itu telah menjadi orang-orang terpelajar luar biasa gitu di awal-awal kemerdekaan. Terlalu banyak teknokrat dan intelektual Indonesia itu justru banyak berasal dari Maluku. Tetapi yang ironis dan paradoksnya justru di zaman sekarang, kami mengalami kendala terkait dengan kualitas atau mutu pendidikan di Maluku. Dan itu menjadi salah satu masalah yang harus kita atasi. Mengatasinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga harus holistik dan komprehensif, tidak bisa parsial. Infrastrukturnya, kebijakan distribusinya, kebijakan-kebijakan yang misalnya memperhatikan kesejahteraan gurunya, rumah, dan pastikan tidak ada keterlambatan pembayaran gaji atau honor dan sebagainya. Itu harus dipastikan. Dan saya berharap dalam waktu 5 tahun ini mudah-mudahan masalah seperti itu bisa kita kurangi secara ekstrim. Atau bisa kita batasi secara signifikan gitu. Bisa kita atasi secara signifikan. Yang maksud saya seperti itu Mbak Putri. Oke, tadi kita udah ngomongin yang serius-serius nih Pak. Aku mau tahu nih kira-kira kalau kita ngomongin soal Maluku itu pasti pariwisatanya sangatlah indah-indah ya Pak di sana ya Pak. Betul sekali. Kalau dari Bapak Gubernur sendiri punya rekomendasi nggak nih buat sahabat Kompas.com di rumah yang mau ke Maluku, kira-kira harus kemana tuh? Saya mau bilang buat para pemirsa ya dan Kompas.com di mana saja yang mengikuti podcast di siang hari ini, saya ini adalah Gubernur Maluku yang punya pengalaman melakukan perjalanan di berbagai negara di dunia. Ya, saya menginjakan kaki saya ini di 5 benua di dunia. Dan saya mau bilang, saya bangga sebagai orang Maluku. Karena Maluku memiliki keindahan yang luar biasa. Keindahan alam luar biasa, pantai pasir putih, terumbu karang yang relatif terjaga, hutan tropis yang relatif terjaga, pulau-pulau kecil yang indah, lautan yang airnya tuh bersih. Kita punya masalah memang, kita punya masalah infrastruktur yang terbatas, kita punya masalah promosi yang harus kita lebih galakan lagi, kita punya masalah misalnya ada
di beberapa tempat tertentu sampah harus kita atasi. Tapi secara umum kalau Anda mau menikmati pantai pasir putih yang indah, datanglah ke Maluku. Kami punya pasir panjang di Kei Kecil yang dikenal dengan nama Ngurbloat di negeri atau di desa Ngilngov. Itu aksesnya gampang, Jakarta Ambon pesawat Tual, naik kendaraan cuma hanya 15-20 menit sudah sampai ke kawasan pasir panjang. Kami punya kawasan pantai yang terkenal, ada macam-macam. Banyak sekali, ada Ora Beach, ada, aduh, tidak bisa disebutkan. Kalau Anda mencintai diving, kalau Anda pencinta diving, datang ke Maluku. Anda akan menikmati betul-betul pengalaman diving yang luar biasa, yang tiada tara di dunia. Di Laut Banda, di sekitar Pulau Ambon, di Nusa Laut, di Maluku Tenggara, dan sebagainya. Beautiful, sangat indah kalau Anda pencinta diving. Dan kalau Anda hobi fishing, datanglah ke Maluku. Karena kalau Anda mau dapat ikan yang besar, if you wanna catch the big fish, go to the east. Datang ke Maluku, oke? Kami punya potensi alam yang luar biasa. Datang, infrastruktur kami juga oke. Pesawat Jakarta Ambon langsung ada, Garuda, ada Batik, transit Makassar juga ada. Jadi datanglah berkunjung ke Maluku, dan orang-orang Maluku orang-orang yang terkenal dengan musikalitas yang tinggi. Siapa orang di Indonesia yang tidak kenal orang Maluku dengan talenta bermusik dan bersuara merdunya, ya kan? Ya datang kalau Anda menikmati musik dan suara-suara merdu, ya datang ke Maluku. Ada ribuan Glenn Fredly di sana, ada ribuan Glory Pesolima di sana, ada ribuan Ruth Sahanaya di sana dan sebagainya. Jadi datang dan kunjungi Maluku, saya akan bangga sekali dan senang bisa bertemu Anda di Maluku. Terima kasih. Oke, nanti mungkin kita bisa muter-muter di Maluku ya Pak ya, ajak Boleh. kita muter-muter di Maluku. Dengan senang hati. Oke, Bapak terima kasih banyak nih, kita udah nggak berasa ternyata udah Sama-sama. lama juga nih kita ngobrol-ngobrol Pak. Terima kasih Mbak Putri. Oke, Sobat Kemas.com terima kasih sudah menyaksikan Nusa Raya kali ini. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.